Assalamualaikum, halo, welcome to channel BKPI kelas A angkatan 2019. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dayanti. Saya salah satu mahasiswi di IAIN Syekh Abdurrahman As-Siddiq Bangka Belitung dengan NIM 1915014 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Ibu Siska Paramita FSI. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan fisik pada akhir masa kanak-kanak. Bagaimana kira-kira? Yuk kita tonton aja. Tontonnya sambil dipahami ya teman-teman. Jangan lupa like supaya kami bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video edukasi. Jangan lupa di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video kami. Dan jangan lupa juga di share agar video ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Oke, kita bakal membahas mengenai aspek perkembangan manusia pada tahap akhir masa kanak-kanak, khususnya perkembangan fisik pada akhir masa kanak-kanak. Nah, kita kupas satu-satu ya. Pertama, kita bakal membahas mengenai tinggi. Rata-rata, anak perempuan 11 tahun mempunyai tinggi badan 58 inci dan laki-laki 57,5 inci. Kok bisa gitu sih, Kak? Ayo kita kupas lagi. Bagaimana penjelasannya? Nah, seorang profesor psikologi kesehatan dari Virginia State University Petersburg atas nama David Stein PhD mengatakan ada pengaruh hormon dalam proses tumbuh kembang anak. Walau hormon testosteron akan lebih memberikan pengaruhnya pada tubuh setelah masa pubertas, namun hal ini sudah turut memberikan pengaruh pada usia anak-anak. Demikian juga adanya estrogen dan progesteron yang banyak dijumpai pada tubuh anak perempuan. Hormon ini juga memberikan pengaruhnya pada tubuh setelah anak benar-benar melewati tahap pubertas. Hanya saja, pengaruh testosteron pada anak laki-laki lebih memberikan efek pembentukan tubuh yang lebih signifikan, sehingga idealnya anak laki-laki memiliki tubuh yang lebih tinggi dan besar daripada anak perempuan. Di samping itu, asupan yang mereka makan juga berbeda. Yang keempat, emosi dan ungkapan-ungkapan emosi. Umumnya ungkapan emosional pada anak merupakan. Kedua, berat. Kenaikan berat lebih bervariasi daripada kenaikan tinggi badan yang berkisar 3-5 pon per tahun. Rata-rata anak perempuan 11 tahun mempunyai berat badan 88,5 pon dan anak laki-laki 85,5 pon. Ketiga, gigi. Pada permulaan pubertas, umumnya seorang anak telah mempunyai 22 gigi tetap. Keempat gigi terakhir yang disebut gigi kebijaksanaan muncul selama masa remaja. Keempat, kemampuan berbicara. Bidang-bidang yang mengalami kemajuannya. Pertama, penambahan kosakata. Umumnya, anak yang berasal dari keluarga yang berpendidikan baik, peningkatan kosakatanya lebih banyak daripada anak yang berasal dari keluarga yang orang tuanya berpendidikan tidak tinggi. Perbedaan sosial ekonomi dalam kata-kata populer dan kata-kata makin tampak jelas pada anak laki-laki maupun perempuan.
dari kelompok sosial ekonomi yang lebih rendah dengan lebih sering mengucapkannya dan lebih banyak menggunakan kata-kata penghinaan daripada kelompok sosial ekonomi yang lebih tinggi. Anak laki-laki maupun perempuan dari kelompok sosial yang lebih rendah juga lebih mempunyai kosakata uang karena lebih sering ditugaskan berbelanja oleh ibunya sehingga terbiasa dengan uang. Kedua, pengucapan. Kesalahan pengucapan kata-kata lebih sedikit pada usia ini daripada sebelumnya. Sebuah kata baru mungkin pertama kali digunakan atau ucapkan dengan tidak tepat. Tetapi setelah beberapa kali dengar pengucapan yang benar, anak telah mampu mengucapkannya dengan benar. Ketiga, pembentukan kalimat. Dari usia 6 sampai 9 atau 10 tahun, panjang kalimat akan bertambah. Kalimat panjang biasanya tidak teratur dan terpotong-potong. Berangsur-angsur setelah usia 9 tahun mulai menggunakan kalimat yang lebih singkat dan lebih padat. Yang keempat, kemajuan dalam pengertian. Peningkatan dalam pengertian juga dibantu oleh pelatihan konsentrasi di sekolah. Seperti halnya dengan anak yang lebih muda, konsentrasi ditingkatkan dengan mendengarkan radio. Yang keempat, emosi dan ungkapan-ungkapan emosi. Umumnya ungkapan emosional pada anak merupakan ungkapan yang menyenangkan. Untuk standar orang dewasa, ungkapan emosional kurang matang. Tetapi hal ini menandakan bahwa anak bahagia dan penyesuaian dirinya baik. Tidak semua emosi pada usia ini menyenangkan. Banyak ledakan amarah terjadi dan anak-anak menderita kekhawatiran dan perasaan kecewa. Nah, untuk pola emosi yang umum pada akhir masa kanak-kanak, itu ada beberapa. Yang pertama, periode meningginya emosi. Meningginya emosi pada anak-anak dapat disebabkan karena keadaan fisik atau lingkungan. Namun pada umumnya, akhir masa kanak-kanak merupakan periode yang relatif tenang yang berlangsung sampai mulainya masa puber. Pertama, peranan yang harus dilakukan anak yang lebih besar telah terumus secara jelas dan anak tahu bagaimana melaksanakannya. Kedua, permainan dan olahraga merupakan bentuk pelampiasan emosi yang tertahan. Dan terakhir, dengan meningkatnya keterampilan, anak tidak banyak mengalami kekecewaan dalam usahanya untuk menyelesaikan berbagai macam tugas dibandingkan pada saat anak-anak masih lebih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esmeralda Asmi Stefani, NIM 1915021 dari kelas BKPI 2A. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester tahun 2020 dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan, dosen pengampu Siska Dwi Paramita, MPSI Psikolog. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi perkembangan masa akhir anak, yaitu 3 masalah. Pertama, perkembangan sosial, perkembangan minat dan permainan anak, dan perkembangan moral. Pertama, perkembangan sosial. Perkembangan sosial biasanya dimaksudkan sebagai perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat di mana anak berada. Perkembangan sosial diperoleh dari kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon lingkungan terhadap anak. Dalam periode prasekolah, anak dituntut untuk menyesuaikan diri dengan berbagai orang dari berbagai tatanan, yaitu keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Tahapan perkembangan sosial anak mempunyai tahapan perkembangan yang berbeda. Tingkatan perkembangan sosial anak dibagi menjadi 4 tingkatan. A. Tingkatan pertama. Sejak dimulai umur 0 sampai 4 tahun. A. Tingkatan pertama. Sejak dimulai umur 0 sampai 4 tahun atau 0 sampai 6 tahun, anak mulai mengadakan reaksi positif terhadap orang lain. Antara lain ia tertawa karena mendengar suara orang lain. B. Tingkatan kedua. Adanya rasa bangga dan segan yang terpancar dalam gerakan dan mimiknya. Contohnya,
anak yang berebut benda atau mainan. Jika menang, dia akan kegirangan dalam gerak dan mimik. C. Tingkatan ketiga. Jika anak telah berumur 17 bulan atau lebih dari 2 tahun, mulai timbul perasaan simpati atau rasa setuju dan atau rasa antipati atau rasa tidak setuju, baik yang setuju kepada orang lain, baik yang sudah dikenalnya atau belum. D. Tingkatan keempat. Pada masa akhir tahun kedua, anak telah menyadari akan pergaulannya dengan keluarga. Anak timbul keinginan untuk ikut campur dalam gerak dan kelakuannya. Pada usia 4 tahun, anak makin senang bergaul dengan anak lain yang terutama seusia sebayanya. Pada usia 5 tahun sampai 6 tahun, ketika memasuki usia sekolah, anak lebih mudah untuk diajak bermain dalam suatu kelompok. Perkembangan minat. Perkembangan minat pada masa akhir anak. Kata minat seringkali terdengar oleh telinga dalam kehidupan sehari-hari. Simpelnya, minat adalah rasa suka terhadap sesuatu. Contohnya seperti minat terhadap pelajaran, olahraga, atau juga hobi. Minat memiliki sifat pribadi atau individual. Minat tersebut berhubungan erat dengan motivasi, sesuatu yang dipelajari, dan juga dapat berubah-ubah pada kebutuhan dan pengalaman. Faktor yang mempengaruhi munculnya minat seseorang tergantung pada kebutuhan fisik, sosial, emosi, dan juga pengalaman. Karakteristik atau ciri minat yang lainnya. 1. Minat menimbulkan sikap positif dari suatu objek. 2. Minat adalah sesuatu yang menyenangkan dan timbul dari suatu objek. 3. Minat mengandung unsur penghargaan, mengakibatkan suatu keinginan dan kegirahan untuk mendapat sesuatu yang diimpikan. Permainan anak. Permainan adalah alat bagi anak untuk menjelajahi dunianya dari yang tidak anak kenal sampai pada yang anak ketahui, dan dari yang tidak dapat diperbuatnya sampai mampu melakukannya. Manfaat permainan bagi anak. Cara belajar yang baik, salah satunya adalah dalam suasana tanpa tekanan dan paksaan atau penyiksaan. Cara belajar yang paling menyenangkan adalah sambil bermain. Jenis permainan untuk anak usia 0-3 bulan, alat yang disediakan adalah untuk merangsang stimulasi sensorik, misalnya bel, gambar-gambar yang berwarna, benda-benda yang memiliki bermacam-macam tekstur dan suara, mainan gantungan, musik box, dan lain-lain. Usia anak umur 3-6 bulan, pada usia ini bayi mulai menggenggam. Oleh karena itu, permainan yang disediakan adalah jenis permainan untuk menggenggam, meremas, dan dirasakan, dan untuk digigit. Untuk usia 12-15 bulan, buku bergambar yang berwarna-warni, menyusun balok, bermain dengan kaca, telepon mainan, lempar bola, mainan yang dapat didorong dan ditarik, puzzle sederhana, bermain pasir, air, boneka, dan miniatur binatang. Usia 2 tahun bisa untuk dimainkan yaitu ayunan, sepeda roda 3, mainan yang dapat didorong dan ditarik, bermain dengan cat atau finger paint, bermain dengan air, balok, buku, dan boneka. Usia umur 3 tahun, anak mulai mengembangkan permainan imajinasi atau rumah boneka, bermain perang-perangan. Usia 4 tahun, bermain dengan sepeda, mulai mengayuh sendiri, mewarnai, melukis, dan meroceh atau berbicara sendiri. 5 tahun, memotong dan menempel, mulai menyukai permainan yang mempunyai aturan sederhana, misalnya ular tangga. Perkembangan moral merupakan perubahan yang berkaitan dengan pikiran, emosional, kebiasaan, dan sikap yang dimiliki seseorang berdasarkan standar tahapan perkembangan moral. 1. Tahapan moralitas atau heteronom, yaitu anak usia 4 tahun sampai 7 tahun. 2. Tahap moralitas heteronom, yaitu tahap pertama dari perkembangan moral. Anak berpikir bahwa keadilan dan peraturan adalah dunia yang tidak bisa diubah dan orang.
Anak berpikir bahwa peraturan dibuat oleh orang dewasa dan terdapat pembatasan dalam perilaku. Pada tahap ini, anak menilai kebenaran atau kebaikan tingkah laku berdasarkan konsekuensi, bukan niat dari orang yang melakukan. Anak juga percaya bahwa aturan tidak bisa diubah dan diturunkan oleh sebuah otoritas yang berkuasa. Anak berpikir bahwa mereka tidak berhak melakukan peraturan sendiri, melainkan dibuat aturan oleh orang dewasa. Orang dewasa perlu memberikan kesempatan pada anak untuk membuat peraturan agar dapat menyadari bahwa peraturan berasal dari kesepakatan dan dapat diubah. 3. Tahap otonom, yaitu anak usia 7-10 tahun. Tahap ini anak berada dalam masa transisi dan menunjukkan sebagian ciri-ciri yang dari tahap pertama perkembangan moral dan sebagian ciri dari tahap kedua, yaitu moralitas otonom. Anak mulai sadar bahwa peraturan dan hukum dibuat oleh manusia, dan ketika menilai sebuah peraturan, anak akan mempertimbangkan dan niat dan konsekuensinya. Moralitas akan muncul dengan adanya kerjasama atau hubungan timbal balik antara anak dengan lingkungan di mana akan berada pada masa ini. Anak percaya bahwa ketika mereka melakukan pelanggaran, maka otomatis mereka akan mendapatkan hukumannya. Hal ini sering membuat anak merasa khawatir dan takut berbuat salah. Namun ketika anak mulai berpikir secara heteronom, anak mulai menyadari bahwa hukuman terjadi apabila ada bukti dalam melakukan pelanggaran. Piaget yakin bahwa semakin berkembang cara berpikir anak, akan semakin memahami tentang persoalan sosial dalam bentuk kerjasama yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Sekian dari pembahasan yang saya paparkan dari tadi. Jika banyak kesalahan, saya mohon ampun kepada Allah, dan kepada ibu dan teman-teman saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sodikin dari kampus Hijau Institut Agama Islam Negeri Kepulauan Bangka Belitung dengan NIM 1915024 dari Fakultas Tarbiyah dan Program Studi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam. Di sini saya ingin memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan tahun 2020 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Siska Dwi Paramita MPSI. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang apa saja masalah yang akan terjadi pada akhir masa anak-anak, seperti masalah fisik yang terdiri dari penyakit, kegemukan, bentuk tubuh yang tidak sesuai, dan kecelakaan ataupun kelainan fisik. Baik, kita akan bahas tentang yang pertama, yaitu masalah fisik atau bahaya fisik. Yang pertama yaitu penyakit. Karena vaksin terhadap sebagian penyakit anak-anak sekarang mudah didapat, maka penyakit yang diderita anak-anak terutama adalah salesma dan gangguan-gangguan pencernaan yang jarang menimbulkan atau akibat fisik yang lama. Anak-anak sangat mudah terkena semua jenis penyakit, tetapi yang paling umum adalah penyakit pernapasan. Sebagian besar penyakit disebabkan karena sebab-sebab psikologis, tapi ada juga yang penyebabnya itu psikomatik karena adanya obat-obatan ajaib dan banyaknya imunisasi yang dapat diperoleh saat ini. Penyakit anak tidak berlangsung lama dan tidak sehebat dulu dan tidak banyak mengakibatkan cacat fisik yang menetap. Hal yang perlu dilakukan orang tua jika anak-anak sakit adalah orang tua agar tetap tenang. Seringkali orang tua merasa cemas yang berlebihan. Kecemasan itu menimbulkan tindakan yang berlebihan, tapi orang tua juga harus tetap waspada. Penyakit pada anak, berikan obat-obat dengan
Periksakan terlebih dahulu. Kalau tidak ada respon, segera bawa anak ke dokter. Vaksin terhadap berbagai penyakit saat ini mudah didapat dengan berbagai variasi tingkatan. Penyakit yang sering diderita oleh anak-anak masa akhir adalah gangguan-gangguan pencernaan yang jarang menimbulkan penyakit fisik serius pada anak. Penyakit juga menyebabkan gangguan keseimbangan tubuh pada anak-anak yang dapat menjadi anak mudah marah. Bahkan bagi anak-anak pun telah mengenal penyakit hayalan atau palsu. Karena anak-anak sudah menyadari bahwa ketika mereka sakit, maka tugas yang harus dilaksanakannya dapat ditinggalkan dengan mudah. Oleh karena itu, anak-anak sering berpura-pura sakit untuk menghindari situasi yang kurang menyenangkan bagi mereka. Yang kedua yaitu kegemukan. Kegemukan pada anak-anak lebih besar dapat disebabkan karena kondisi kelenjar, tetapi lebih sering disebabkan kebanyakan makan, terutama di dalam kandungan karbohidrat. Dan kegemukan juga selalu merupakan bahaya di tingkat manusia maupun manapun juga. Pertama, kegemukan membahayakan kesehatan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak yang gemuk cenderung mengembangkan diabetes dan mengalami penyakit tekanan darah. Kegemukan membahayakan penampilan tubuh yang tidak menarik. Mereka akan diolok-olok teman-temannya dan disebut gendut. Di samping itu, kegemukan maupun bahaya dalam awal masa anak-anak karena ini adalah saat terbentuknya kebiasaan makan. Kebiasaan ini akan menetap dan mengakibatkan penyakit kegemukan yang akan mengganggu sepanjang hidupnya. Cara pencegahannya yaitu dengan memberi dan mengajarkan anak-anak tentang pola makan sehat dan bergizi, ataupun biasa disebut 4 sehat 5 sempurna. Jika anak salah menghakimi kegemukan, hal yang bisa dilakukan pada anak adalah: pertama, berlalu dia gambarkan tentang resiko kegemukan. Lalu atur pola makan sehat tanpa anak merasa tersiksa. Ajak anak melakukan olahraga, beri dorongan anak-anak melakukan aktivitas fisik, dan periksa anak-anak ke dokter secara bertahap. Obesitas pada anak yang paling utama adalah overeating atau kebanyakan makan, terutama makan makanan yang terlalu banyak mengandung karbohidrat. Karbohidrat memanglah sangat penting untuk pertumbuhan anak, tetapi jika overeating justru membahayakan bagi kesehatan fisik anak itu sendiri. Misal saja, anak akan menderita diabetes atau darah manis, bisa disebut begitu, dan tekanan darah tinggi atau sebagainya. Tidak hanya bagi kesehatan saja yang terganggu, dalam sosialisasi anak juga akan terganggu. Misalnya seperti dalam permainan sepak bola, anak akan kesulitan bergerak mengikuti alur permainan yang menyebabkan anak-anak kehilangan kesempatan sosialisasi dengan teman sebaya mereka. Yang ketiga yaitu bentuk tubuh yang tidak sesuai. Anak laki-laki yang bentuk tubuhnya cenderung perempuan atau sebaliknya sering mendapat perlakuan tidak mengenakan dalam kehidupan sosial mereka. Misal saja, mereka akan sering mendapat cemooh oleh teman sebaya mereka, sehingga mereka akan dikucilkan dan menjadi pribadi yang pendiam dan selalu menyendiri atau malu yang lalu berlebihan. Misalnya, tangan kidal. Ada alasan lain mengapa tangan kidal dianggap masalah selama tahun-tahun awal masa anak-anak. Kalau anak yang bertangan kidal mempelajari keterampilan orang-orang yang tidak kidal, ia harus seringkali menjadi bingung bagaimana harus meniru cara mereka yang normal.
Dan yang ketiga yaitu kecelakaan. Kecelakaan yang terjadi pada anak-anak dapat meninggalkan bekas luka pada psikologis anak meskipun secara fisik mereka baik-baik saja. Keadaan yang seperti itu dapat menyebabkan trauma pada anak, seperti rasa takut pada hal-hal yang berkaitan dengan fisik. Hal ini jika berlanjut maka akan menyebabkan rasa malu atau bahkan hilangnya rasa percaya diri dalam diri anak. Akan tetapi, anak yang lebih besar akan cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan fisik daripada anak yang lebih muda darinya. Kebanyakan anak mengalami luka seperti memar, radang, terbakar, patah tulang otot, kaku, dan gangguan ringan lain sebagai akibat kecelakaan. Anak lain mengalami kecelakaan yang lebih parah sehingga untuk beberapa saat atau untuk selamanya menderita ketidakmampuan. Itu cenderung parah. Meskipun kebanyakan kecelakaan dalam masa awal anak tidak fatal, tetapi banyak yang meninggalkan cacat fisik atau psikologis selamanya. Misalnya kecelakaan yang menyebabkan ketidakmampuan dapat menyebabkan anak mempunyai perasaan rendah diri atau menyerah yang akan selamanya mengganggu pola kepribadiannya. Sekalipun kecelakaan tidak meninggalkan cacat fisik yang menetap, tetapi dapat membuat anak merasa takut dan malu sedemikian rupa sehingga perasaan ini menghantui penyesuaian hidupnya sehingga dapat merugikan anak itu sendiri. Dan yang keempat yaitu ketidakmampuan fisik. Salah satu faktor dari kecelakaan ada pula ketidakmampuan fisik. Anak yang mengalami cacat fisik akan mendapat dua perlakuan dari teman sebaya mereka. Yang pertama, sikap belas kasihan dan pertolongan bagi mereka dari teman sebaya. Dan yang kedua, mereka akan diabaikan atau dijauhkan misalnya teman sebaya atau bahkan tidak diterima di kalangan sosial mereka karena ketidakmampuan mereka mengikuti kegiatan teman sebaya mereka. Faktor yang disebabkan ketidakmampuan fisik selain kecelakaan juga menyebabkan keterbelakangan sosial mereka. Baik, cuma hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Firmansyah dengan NIM 1919030. Di sini saya ingin memaparkan penjelasan mengenai masalah psikologis yang terjadi pada masa akhir kanak-kanak. Perlu teman-teman ketahui sebelumnya bahwasanya video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah psikologi perkembangan tahun 2020 dengan dosen pengampu Ibu Siska Dwi Paramita, MPSI Psikolog. Di era digital sekarang, banyak orang tua yang membekali anaknya dengan perangkat digital atau gawai dengan harapan agar anaknya mudah berkomunikasi serta memperoleh informasi. Namun faktanya, dengan adanya perangkat digital, anak akan mengalami gangguan dalam pertumbuhannya. Fitur-fitur digital tanpa disadari telah merusak pertumbuhan anak. Anak-anak yang terpapar perangkat digital dapat mengalami perkembangan otak dan emosi yang tidak sempurna. Akibatnya anak-anak memiliki memori jangka panjang yang buruk, emosi yang tidak stabil, sulit beradaptasi dengan lingkungan yang baru, serta menimbulkan masalah sosial. Yang pertama, masalah emosional. Emosi merupakan cara bagi anak untuk mengungkapkan perasaan, kemauan, serta keinginannya. Emosi dibagi menjadi dua, yakni emosi positif dan negatif. Emosi yang tidak terkontrol pada anak dapat disebabkan oleh keadaan fisik dan lingkungannya. Seiring berjalannya usia anak akan belajar untuk mengontrol emosinya. Karena
Dia merasa ketika emosinya meledak, dia dijauhi oleh teman-temannya. Perkembangan emosi pada masa akhir kanak-kanak tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sosial. Masalah emosional pada anak dapat disebabkan oleh dua hal, yakni ketika dia bayi, anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang menyebabkan anak cenderung untuk menyendiri dan menjauhi dunia sosial. Yang kedua, yakni ada broken home. Broken home atau yang sering dikenal dengan rumah tangga yang rusak dapat menyebabkan anak untuk meniru perilaku yang terjadi pada saat broken home. Yang ketiga, anak sering melihat orang tuanya berkelahi. Kita ketahui bersama bahwasanya anak-anak cenderung untuk meniru apa yang ia lihat. Kemudian ia akan menirukan dari apa yang ia lihat. Ketika terjadi perkelahian antara kedua orang tuanya, anak akan melihat secara ketiga, anak sering melihat orang tuanya berkelahi. Tentunya dalam perkelahian orang tua cenderung untuk menggunakan kata-kata yang kasar ataupun kotor. Dari situ anak akan meniru apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya dan dapat menyebabkan emosi pada anak cenderung untuk meledak-ledak. Yang kedua, masalah tentang sulitnya beradaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sulit beradaptasi kerap kali dirasakan oleh semua orang atau semua pihak, termasuk anak-anak. Sulit beradaptasi bisa disebabkan oleh adanya larangan oleh orang tua terhadap anaknya untuk bermain di luar. Kemudian adanya rasa takut ataupun rasa cemas. Seterusnya ada rasa trauma. Dan yang terakhir adanya rasa cemas yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya ataupun faktor gen. Cara mengatasi sulit beradaptasi pada anak yakni dengan membiarkan anak untuk bebas bermain di luar. Dengan begitu anak akan mudah mengenali lingkungan barunya. Yang kedua, caranya yakni dengan memberikan support pada anak. Memberikan support pada anak secara tidak langsung membuat anak merasa nyaman dengan apa yang diberikan oleh orang tuanya. Yang ketiga, yakni masalah sosial. Masalah sosial merupakan polemik yang dari dulu sudah ada dan senantiasa muncul di tengah masyarakat. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya masalah sosial antara lain adanya kemajuan teknologi, industrialisasi, dan sebagainya. Salah satu aset bagi negara adalah generasi muda, yang tak lain adalah anak, yang akan terus tumbuh dan berkembang. Lingkungan yang baik akan mendukung anak untuk berkembang menjadi anak yang baik pula. Begitu juga sebaliknya, kondisi lingkungan yang buruk akan berdampak buruk pula pada perkembangan anak. Berikut beberapa masalah sosial yang terjadi pada masa kanak-kanak. Pertama, adanya geng pada masa kanak-kanak seringkali memunculkan pertengkaran dengan orang tua. Yang kedua, geng anak laki-laki cenderung berperilaku sosial buruk terhadap anak perempuan. Yang ketiga, anak yang merupakan anggota geng cenderung berbuat jahat kepada anak yang bukan anggota geng karena mereka beranggapan bahwasanya anak yang bukan anggota geng adalah bukan kelompok dari mereka. Yang keempat, penggunaan bahasa ataupun perilaku yang buruk. Penggunaan bahasa atau perilaku yang buruk dapat menyebabkan anak dijauhi oleh teman-temannya. Anak cenderung untuk bermain dengan anak yang satu ras dengan mereka. Faktor-faktor yang menyebabkan masalah sosial tersebut terjadi antara lain yakni 1. Adanya perilaku meniru dari kebiasaan orang dewasa.
yang cenderung membentuk geng-geng ataupun kumpulan-kumpulan sesama mereka. Yang kedua, yakni adanya pemikiran yang tertanam di diri mereka bahwasanya anak yang bukan satu suku ataupun ras dengan mereka berbeda kebiasaan dan kesenangan. Rendah diri. Rendah diri adalah salah satu masalah yang sangat mempengaruhi perkembangan anak. Rendah diri atau yang biasa disebut minder merupakan keadaan di mana seseorang merasa tidak percaya diri akan kemampuannya, merasa dirinya rendah dan orang lain lebih tinggi darinya, dan selalu merasa dirinya tidak mampu. Jika anak merasa minder akan berpengaruh pada perkembangan, kondisi psikologi si anak, dan pada prestasi belajarnya. Perasaan minder timbul oleh berbagai faktor, antara lain lingkungan dan keluarga. Tidak adanya kepercayaan dari orang lain akan kemampuan dirinya ataupun si anak akan membuat anak merasa tidak berguna dan disepelekan, dan selalu diremehkan juga dapat berdampak pada munculnya rasa rendah diri ataupun minder pada anak. Begitu juga dengan pola asuh orang tua dapat memunculkan rasa minder pada anak. Contoh pola asuh orang tua yang dapat memunculkan minder ataupun rendah diri pada anak. Yang pertama, yakni selalu melarang anak, menentang, memarahi jika anak melakukan kesalahan, dan membanding-bandingkan anak dengan orang lain. Bisa memunculkan rasa rendah diri pada anak. Selain itu, rasa minder juga bisa dipicu oleh adanya trauma dikucilkan, diolok-olokkan oleh temannya, dan trauma akibat pernah gagal dalam suatu percobaan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah ataupun mengatasi rasa minder pada anak. Antara lain, pertama, hindari menggunakan kata kasar apalagi yang bersifat menyepelekan dan membahas kekurangan pada diri anak, yang akan membuat anak tidak berguna dan merasa dirinya tidak pernah diharapkan oleh orang lain. Yang kedua, memberikan pujian dan penghargaan terhadap keberhasilan ataupun pencapaian si anak. Itu secara tidak langsung orang lain telah memberikan penghargaan atas kemampuan pada diri anak. Membantu anak untuk mengembangkan bakatnya. Rasa rendah diri pada anak muncul karena tidak percayaan pada kemampuannya, sehingga perlu bantuan orang lain untuk membantu dan mengembangkan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut. Keempat, melatih anak untuk tampil berani. Rasa rendah diri biasanya muncul karena anak tidak pernah mendapatkan perhatian dan kesempatan untuk menunjukkan bakatnya dan kemampuannya. Dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, apabila ada kata-kata yang salah dan menyinggung perasaan teman-teman, saya pribadi mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum.